Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Ya. Nah, di sebelah saya di sini ada robot Mitsubishi RV-M1. Tipe manipulatornya adalah artikulasi. Ya, robot ini robot 5 aksis. Ya, nah di sini robot ini di dalam sistem otomasi yang ada ini berfungsi untuk assembling, ya, assembling replika dari single acting cylinder, ya. Nah, kenapa yang melakukan proses assembling itu robot? Karena untuk proses assembling ini butuh fleksibilitas, ya. Produknya berganti-ganti, produknya berubah-ubah. Maka dengan menggunakan robot di sini kita akan bisa merubah sistem kita dengan lebih fleksibel, ya. Fleksibilitas menjadi kunci untuk industri bisa bersaing. Karena apa? Produknya selalu berubah, ya, sehingga butuh fleksibilitas di sana. Nah, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, untuk develop sistem otomasi dengan robot di sini biasanya kita memanfaatkan software pemrograman dan simulasi. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan untuk proses yang ada di industri dengan menggunakan robot, ya. Jadi termasuk bisa mempercepat waktu untuk pergantian produk, gitu ya. Jadi sementara sistem di sini bekerja mengerjakan produk A, kita sudah bisa development, ya, secara virtual dengan menggunakan software pemrograman dan simulasi tadi untuk mengerjakan produk B, sehingga kalau produk A selesai ini langsung bisa kita transfer untuk selanjutnya langsung berpindah ke produk B jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita menunggu ini selesai baru kita development secara langsung di sini. Nah, untuk kemarin untuk software pemrograman dan simulasi kita menggunakan Cosimir. Kita sudah belajar bagaimana di sini memasukkan robot, terus kemudian memasukkan benda kerja yang akan di-handling, terus kemudian membuat posisi, membuat program dan melakukan simulasi. Nah, robot di sini sudah saya jelaskan juga, dia semakin banyak digunakan karena fleksibilitasnya. Tetapi sistem otomasi yang ada di industri biasanya dipilah-pilah. Sistem yang fleksibel dia menggunakan robot, sistem yang dia berulang dia menggunakan sistem elektroneumatik dengan kendali PLC, ya. Ada motor listrik juga di sana, ya. Nah, karena di dalam sistem otomasi nanti robot ini tidak berdiri sendiri, dia butuh berkomunikasi dengan sistem yang lain, sensor, ya, tombol, silinder, gitu ya, PLC, conveyor, turntable dan sebagainya. Maka kita akan belajar lebih jauh lagi pemrograman dan simulasi untuk robot itu dengan menggunakan software Cosimir tadi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di mana di dalamnya kita tidak hanya memasukkan benda kerja, tetapi kita memasukkan sistem mekanik yang di dalamnya ada input maupun outputnya. Ada silinder, kita bisa membuat silinder maju dan silinder mundur. Ada conveyor yang membuat conveyor ini bisa berputar. Terus ada sensor yang bisa mendeteksi benda. Nah, kita akan belajar lebih jauh seperti itu, ya. Nanti ada beberapa video yang saya buat, kan? Nanti ada beberapa mekanisme yang nantinya akan kita buat, gitu ya. Kita buat secara virtual, kita posisikan, kita program dan kita simulasikan, ya. Sehingga nantinya sistem yang kita develop di sini menjadi lebih utuh, tidak hanya robot, tetapi ada sistem yang lain. Dan disitulah kita bisa memanfaatkan secara maksimal software pemrograman dan simulasi yang nantinya digunakan untuk pemrograman maupun simulasi secara robot ini secara real. Oke, mari kita lihat bersama video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Oke, mari kita buka Cosimir. Hari ini kita akan membuat komunikasi robot dengan conveyor, sensor dan feeder.
serta turntable. Jadi ada 4 mekanisme nanti yang akan berkomunikasi dengan robot. Jadi ada feeder, conveyor, sensor, turntable. Ya. Oke, kita pilih robotnya. Nah, sekarang kita akan memasukkan komponennya. Ya, kita pakai mekanismenya. Kita pakai conveyor belt. Ya, conveyor belt 1 di sini kita add. Terus kemudian pakai feeder, kita add. Terus kemudian kita menggunakan turntable, kita add. Terus kemudian kita pakai sensor, optical distance sensor, gitu ya, kita add. Oke, benda kerjanya sudah ada semua. Nah, sekarang kita posisikan, itu ya, kita posisikan. Nah, di sini X-nya kita kasih 400, Z-nya kita turunkan, terus ini kita mundurkan. Kira-kira di sini, ini kita turunkan lagi mungkin, gitu ya. Oke, posisinya di sini. Oke, jadi terus kemudian sekarang kita posisikan untuk feedernya. Feeder kita posisikan ini di X, berarti 250 gitu ya, supaya di tengah-tengah. Terus Z-nya kita naikkan. Oke, kita lihat apakah sudah pas di sini. Mungkin kita matikan dulu. Oke, kita turunkan sedikit untuk feedernya. Setnya berarti 95. Oke. Nah, sekarang terus posisinya kita mundurkan di belakang. Oke ya. Di sini. Nah, nanti apa yang terjadi? Ini tadi benda turun dari feeder, terus kemudian akan dibawa ke conveyor, dideteksi oleh sensor. Berarti sekarang kita harus menambahkan sensor, memposisikan sensor. Ini kita kasih properties di sini, Z-nya kita naikkan. Ya. Terus kita putar. Ya, kita turunkan di sini. Terus kemudian kita cek untuk Z-nya. Nah, ini mungkin terlalu tinggi, benda kerjanya lebih kecil, maka di sini 120. Coba mungkin 110. Ya, nanti akan mendeteksi benda kerja. Oke. Terus kemudian turntable-nya kita posisikan di Y maju. Nah, kira-kira di sini. Ya. Mungkin 350.
Nah, sekarang sudah posisinya sudah kita lihat sudah oke. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah mengkomunikasikan gitu ya, mengkomunikasikan 1, 2, 3, 4 elemen di sini dengan robot kita, yaitu conveyor belt. Di sini output dari conveyor belt, di robot ini outputnya robot ya. Sekarang untuk yang pertama adalah feeder. Jadi next partnya feeder, ini bendanya akan dikirim, robot akan ngabari di bit 0. Ini kita kasih rename, ini benda. Terus kemudian conveyor beltnya ini juga harus kita komunikasikan. Ini beltnya on, itu di bit 1. Ini adalah belt on, gitu ya, belt on. Oke, terus kemudian sensor itu akan memberikan input ke robot, gitu ya. Maka sensor yang ada di sini, sensor distance di sini, outputnya sensor ini saat kita mendetek memberi input ke robot. Nah, ini rename, ini adalah sensor mendeteksi, gitu ya. Terus kemudian output dari robot ini nantinya akan memutar turntable ya. Turntable-nya mana? Turntable untuk inputnya ini akan berkomunikasi di bit 2 dengan robot. Ini adalah turntable-nya putar ya. Nah, sekarang sudah ada komunikasi semuanya. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang adalah mencari posisi ya. Kita tes bendanya yang ada di sini sampai dideteksi oleh sensor, terus kemudian diambil oleh benda. Oke, maka kita buat program sederhana. Ini adalah program untuk kirim benda. Oke ya. 20, maka di sini OB plus tadi 0 ya, plus 0 itu adalah bendanya diturunkan 1, terus kemudian 30 itu OB minus 0. Oke, setelah itu 40 itu OB plus 1 ya. OB plus 1 ini apa yang terjadi? OB plus 1 yang ada di sini itu akan belt conveyornya akan aktif. Nah, kemudian ini kan bendanya harus dideteksi sensor. Maka di sini kita menggunakan program namanya input direct. Terus kemudian bendanya ini kalau dideteksi oleh sensor tadi kan TB0, itu akan menuju ke baris 70 ini berarti ke 80. Terus kemudian ini 70 ini adalah go to 50. Jadi kalau di sini sensornya belum mendeteksi, maka ini bendanya programnya akan muter di sini. Nah, kemudian saat sensornya mendeteksi, dia menuju ke baris ke 80 di sini. Maka yang harus dilakukan adalah OB minus 1. Artinya belt conveyornya harus dimatikan. 90 itu kita selesai ya. Jadi benda nanti posisi ada di sini yang akan kita gunakan untuk mencari posisi. Oke, kita compile and link, kita jalankan. Ini tidak bisa, kenapa? Oke, kita cek alamatnya yang beltnya on itu di mana. Sebentar.
belt on itu bit 1 ya, benar. Bit 1, terus kemudian ini bit 0 itu sensor. Oke ya. Ini plus ya harusnya. Salah tadi, kalau sensornya mendeteksi, ini edit, reset voxel. Oke, kita jalankan, kita compile, kita jalankan. Ya, tadi ini keliru minus sehingga sensor mendeteksi. Nah, ini sensor mendeteksi terus kemudian selesai. Di sini bendanya harus kita ambil posisinya ya. Sekarang kita mencari posisi pakai teach in gitu ya. Oke, kita pakai join, ini searah jarum jam. Oke, terus kemudian soldernya kita turunkan, kemudian elbow-nya kita turunkan, terus kemudian pitch-nya kita turunkan. Nah, kita lihat di sini apakah sudah lurus. Nah, kira-kira ini sudah lurus, berarti sekarang kita pakai XYZ gitu ya. X-nya plus ke sana. Ini kita cepatkan. Terus kemudian Z-nya kita turunkan. Z-nya kita positifkan. Nah, kita cek sekarang dengan dari sudut yang lain. Ini kita putar saja pakai join. Nah, ini kalau ini kurang mundur, berarti pakai XYZ, X-nya kita mundurkan, kita cepetin. Oke, kita putar. Oke, sekarang kayaknya sudah pas. Maka kita turunkan. Ya, kita turunkan sekarang pakai XYZ, kita turunkan. Ini saya cepatkan. Ya, oke. Nah, kita ini sebagai posisi 1. Ini posisi ambil, terus kemudian kita close, kita pakai Z plus. Oke, ini adalah kita buka dulu, terus kemudian current position, position list, posisi 2 di atas, kita close dulu. Nah, terus kemudian kita putar pakai join berlawanan jarum jam. Ini kita lihat apakah sudah pas. Ini kita pakai XYZ. Nah, kita sudah posisikan. Ya, ini kira-kira sudah pas posisinya. Maka ini kita open, ini posisi 3, terus kita close, kita turunkan pakai XYZ. Oke, kita open, kita current position, position list,
ya. Terus kemudian kita edit reset voxel. Ya, ini posisi amannya kita buat di sini, maka ini adalah posisi aman di posisi 5. Oke, sekarang kita beri keterangan supaya mudah. Ini adalah posisi aman. Yang satu ini posisi ambil ya. Posisi ambil. Terus kemudian atas ambil. Terus ini posisi atas taruh. Terus kemudian yang keempat ini posisi taruh. Oke, nah sekarang kita putar supaya jelas. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti semua benda akan dikirim, dideteksi sensor, dikirim turntable, diputar dari sini, nanti ada proses produksi yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita buat programnya. Jadi ini sudah mengirim turun, konveyornya jalan, sensornya mendeteksi, konveyornya dimatikan, maka yang harus dilakukan di sini 85 ini adalah ambil dan taruh benda. Gitu ya. Oke, maka kalau ambil berarti di sini dia menuju ke posisi atas ambil, gitu ya. Posisi atas ambil berarti move ke posisi 2 100 berarti kan move ke posisi, kita pakai MS gitu ya, ke posisi 1 6, terus kemudian 110 kita kasih timer 5 detik, setengah detik, 120 grippernya close, 130 ini MS ke posisi 2 step 6, terus kondisi grippernya close, 140 move ke posisi atas taruh berarti 3 dengan kondisi close, 150 itu move ke posisi 4 ya, mungkin pakai MS gitu ya, ke posisi 4 6 step kondisi close, 160 ini kita kasih waktu setengah detik, 170 itu grippernya open ya, 180 itu adalah MS ke posisi atas taruh berarti ke posisi 3 6 itu 190 move ke posisi 5 ke posisi aman gitu ya. Nah, kemudian 200 di sini ini adalah putar turntable. Berarti kan 210 itu OB ya, turntable nanti kita lihat di alamat berapa, putar, ini alamat 0122 ya, plus 2. OB plus 2. Oke, 220 kita kasih timer 50. Oke, 230 selesai ya. Nah, di sini apa yang dilakukan di sini akan ambil satu kali ya, bendanya dikirim ambil satu kali, di sini muter selesai gitu ya. Kita coba dulu, jika ada kesalahan nanti sebetulnya kita lihat
Ya, bendanya mendeteksi, diambil, terus kemudian ditaruh menuju posisi ini posisi 5 ya. Ini adalah posisi 5, tadi tidak posisi 6 ya. Mungkin ini 230 itu OB minus 2 ya. 40. Oke. Kita compile and link, edit, reset voxel. Kita cek lagi. Ya, bendanya dikirim, dideteksi sensor, diambil robot, menuju posisi aman, muter, selesai. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mengirim benda lagi ya. Maka apa yang dilakukan tadi adalah kalau ini 240, maka kita go to posisi atas 20 gitu ya. Maka dia akan mengambil benda. Ya, go to 20 dia akan mengambil benda. Terus sampai ini kan bendanya ada 4 di feedernya di sini. Tetapi masalahnya kalau seperti ini, go to 20, ini dia akan muter terus sehingga bendanya sudah habis pun dia akan bekerja. Maka perlu kita batasi. Maka kita menggunakan counter di sini. Maka di sini 15 ini adalah set counter 10 misalnya gitu ya. Counternya counter 10 di set 1. Maka di sini apa yang harus dilakukan? 240 di sini, increment counter 10, terus 250, ini kita compare. Ya, kita compare counter 10. Kita compare terus kemudian 260 di sini, jika sama nilainya sama dengan 5, maka dia harus menuju ke baris. Nah, di sini ini 270, ini 280. Jika sama dengan 5, maka selesai 280. Nah, jika tidak sama dengan 5, dia akan menuju ke baris 20 muter. Nah, kalau sudah sama dengan 5 akan selesai. Oke. Ini sudah selesai programnya. Nah, kita compile and link. Kita edit, reset voxel. Ini saya tunjukkan semua programnya gitu ya. Nah, kita jalankan yang ada di sini. Start. Kirim benda 1, dideteksi oleh sensor, diambil, ya, ditaruh di turntable, oke, menuju posisi aman, muter. Ya, kalau ini harganya sekarang 2, ya, harga di counternya 2. Kirim benda 2. Oke. Terus sekarang kirim benda 3. Nah, terus yang terakhir kirim benda 4. Nah, saat kirim benda 4 di sini, nah, kemudian saat dinaikkan tadi harga counternya akan berubah menjadi 5. Nah, karena sama maka selesai programnya. Selesai. Oke. Nah, demikian kita sudah bisa mengkomunikasikan robot dengan 4 sistem yang ada di luar, yang mempunyai input output baik sensor, conveyor, feeder, sama turntable. Oke, selamat belajar, tetap semangat, sehat selalu, semoga sukses.